Pramrita dengan NIM A1A321024, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membuat salah satu tugas, yaitu memandikan, mengafani dan menguburkan jenazah. Baiklah, kalau gitu kita mulai saja dengan memandikan jenazah. Baiklah, di sini saya akan memandikan jenazah perempuan. Nah, di mana setelah mayat kita letakkan pada tempat yang telah disediakan, yaitu di atas tempat di mana mayat akan dimandikan. Nah, maka kita tutupi seluruh tubuhnya dengan kain yang agak tipis. Nah, di sini kainnya sangat tipis sehingga jika mayat disiram dengan air maka akan membasuh seluruh anggota tubuhnya. Lihat, nah, maka mulailah kita memandikan dengan tata cara berikut. Nah, baiklah, yang pertama kita sudah menyediakan air di sini yang sebanyak mungkin. Nah, di sini kita andaikan sebagai air. Kemudian di sini ada air jeruk purut dan di sini ada air berdarah, di mana di sini merupakan perasan dari air berdarah. Kemudian di sini ada kapur barus dan selanjutnya ada sabun mandi. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah menyiram seluruh tubuh dengan air bersih, mulai dari kepala hingga ujung kakinya, dan dengan melafazkan niat memandikan jenazah, yaitu di sini saya memandikan jenazah perempuan, di mana niatnya itu ghusla hazihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian kita ambil air yang bercampur dengan jeruk purut, lalu kita sirami ke semua persendian mayit, dan untuk melemahkan anggota persendiannya agar tidak kaku dan mudah dibersihkan anggota badan si mayit. Nah, selanjutnya kita bersihkan seluruh anggota badan si mayit dengan sabun. Nah, kita buang segala kotoran yang melekat pada tubuh mayit tersebut sampai bisa bersih-bersihnya. Nah, disunahkan untuk membasuh anggota wudhunya terlebih dahulu, yang kita tahu yaitu dari mulai mulut, hidung, muka, tangan, dahi, telinga, dan juga kaki. Nah, kemudian mayit kita miringkan ke kiri guna membersihkan anggota bagian belakang, sehingga belakang sebelah kanan. Kemudian setelah bersih, mayit dimiringkan ke arah kanan guna membersihkan anggota mayit sebelah kiri. Lalu berikutnya kita dudukkan si mayit tersebut dengan keadaan yang sedikit condong ke belakang. Kemudian kita tekankan dan remas perutnya perlahan. Selanjutnya tangan kiri kita yang sudah dibalut dengan kain atau dengan sarung tangan untuk mencuci kubulnya sampai bersih dengan niat, yaitu nawaitul istinja minal mayyiti fardul kifayati Allahu lillahi ta'ala. Setelah itu, setelah menyucikan mayit dengan kotoran yang ada pada kubulnya dan duburnya, kita ambil wudhu bagi si mayit dengan lafaz niat, yaitu dengan lafaz nawaitu doa lihazihil mayyitati lillahi ta'ala, dimana kita setelah kita niatkan, kemudian kita membersihkan dari mulut, hidung, muka, kemudian tangan kanan, kemudian tangan kiri, habis itu dahi, telinga kanan dan telinga kiri, kemudian kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyiram air berkali-kali atau 3 kali atau 5 kali atau lebih dengan jumlah bilangan yang ganjil. Tetapi hal yang lazim dikerjakan adalah 9. Yang pertama-tama mayit kita miringkan ke sebelah kiri guna menyiramkan air sebelah kanan anggota badannya sebanyak, dan membaca doa Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian setelah 3 kali mayat ditelentangkan, lalu kita miringkan ke sebelah kiri guna menyiramkan anggota badannya yang sebanyak 3 kali yang sebelah kanan. Nah, dengan lafaz yaitu Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir sebanyak 3 kali. Kemudian kita telentangkan mayit untuk menyiramkan anggota dari kepala hingga ujung kakinya sebanyak 3 kali juga dengan membaca doa Ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir sebanyak 3 kali. Nah, langkah selanjutnya adalah mengangkat kepala mayit tersebut sedikit menghadap arah kiblat, lalu bacakan syahadat. Bagi mayat tersebut lafaznya ada La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baiklah, mayit setelah selesai dimandikan, untuk selanjutnya akan kita pindahkan untuk mengkafaninya. Baiklah, setelah kita memandikan jenazah, untuk langkah selanjutnya itu kita mengkafani jenazah. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa kain dan juga tali untuk mengkafani jenazah. Oke, baik. Di sini saya sudah siapkan beberapa kain untuk mengkafani jenazah perempuan. Di sini yang pertama kita siapkan 5 buah tali di mana untuk mengikat kain pada tubuh si jenazah. Yaitu ada 5. Yang pertama tali bagian atas, kemudian sebelum muka, kemudian di pinggang, kemudian di bawahnya, kemudian di bagian paling bawah, yaitu bagian seujung kaki. Nah, baik. Di sini kita yang pertama yaitu bentangkan kain panjang terlebih dahulu. Ini saya sudah siapkan kain panjang. Selanjutnya kita bentangkan lagi 2 kain tapi lebih kecil daripada kain panjang, yaitu kain luarnya. Yang pertama, kemudian ini yang kedua. Oke, untuk selanjutnya kita bentangkan yaitu kain basahan. Kemudian kita bentangkan lagi yaitu kain sebagai baju si jenazah. Nah, di sini juga kita bentangkan lagi yang digunakan untuk menutup aurat bagian kepala si jenazah. Dan kemudian yaitu yang terakhir yaitu sebagian kain penutup kemaluan si jenazah. Sebelum kita mulai mengkafani, sebaiknya kita membacakan niatnya terlebih dahulu, yaitu dengan lafaz Allahumma ja'alni basaha anil karim wa adhilha ya Allah ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah kita membacakan niat, untuk selanjutnya yang pertama langsung saja kita kenakan atau mengkafani mayit. Yaitu yang pertama kita gunakan baju untuk si mayit, yaitu baju yang sudah saya siapkan. Baik. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita kenakan penutup aurat atau jilbab yang akan digunakan oleh si mayit. Baik. Setelah kita kenakan jilbab atau penutup aurat untuk si mayit, selanjutnya kita tutupi kemaluan si mayit dengan kain yang sudah disiapkan. Baik, untuk selanjutnya kita kenakan lagi kain basahan. Setelah kain basahan telah selesai, kemudian kita letakkan satu persatu, kita tutupi satu persatu badan si mayit dengan kain yang sudah kita bentangkan, yaitu kain panjang sebanyak satu persatu. Dimulai dari kain pertama, kemudian kain yang kedua, dan yang terakhir kain terluar. Kemudian kita ikat bagian atas kepala si mayit. Kemudian bagian di bawah kepala si mayit. Kemudian bagian bawah si mayit. Kemudian bagian bawah kaki si mayit. Nah, setelah kita mengikatnya, kita buka perlahan bagian dari muka si mayit
secara perlahan. Baik, setelah itu kita tutupi dengan kain untuk menutupi seluruh badan si mayat untuk siap dikuburkan. Baiklah, sekian